Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara. Senang sekali bahwa pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali bersatu mendengarkan akan firman Tuhan secara bersama-sama melalui santapan rohani edisi Sabtu 11 November 2023. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini, mereka akan menjadi umatku. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita dan menghadap hadirat Tuhan. Kita berdoa. Bapa, pencipta langit dan bumi, pada pagi hari yang indah ini, kami kembali bersekutu selaku jemaat Tuhan, memuji dan membesarkan akan nama-Mu atas segala penyertaan Tuhan yang terus-menerus kami nikmati dan kami rasakan dalam menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Pagi hari ini kami akan mau belajar tentang kebenaran firman, membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga melalui semuanya itu kami dimampukan untuk membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan akan firman dalam kehidupan yang kami jalani ini. Kami akan mau membaca firman-Mu Tuhan, perlengkapi kami dengan hikmat yang datangnya daripada-Mu. Biarlah firman itu kami boleh beritakan seturut dengan kehendak Tuhan di pagi hari ini. Karena itu, berbicaralah kepada kami telah siap dan rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca dan menjadi perenungan bagi kita di pagi hari ini dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yakub. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Itulah firman Tuhan yang menjadi perenungan untuk kita bersama pada pagi hari ini.
diberi judul "Mereka akan menjadi umatku". Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, sahabat sarota dimanapun mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, setiap orang Kristen yang baik mesti menjadi warga negara yang baik pula. Di sisi lain, mereka pun memiliki identitas sebagai warga kerajaan Allah. Secara administratif, identitas kewarganegaraan dapat ditunjukkan melalui kepemilikan kartu tanda penduduk atau KTP. Lalu bagaimana dengan identitas sebagai warga kerajaan Allah? Apa yang menjadi tandanya? Identitas sebagai warga kerajaan Allah bukanlah hal yang terlihat secara fisik, tetapi lebih kepada transformasi batin dan rohanilah yang diberikan oleh Tuhan melalui iman dan ketaatan pada perjanjiannya. Hukumnya yang tertulis pada loh batu pada masa lalu, tetapi sekarang tertulis dalam batin kita. Dan Allah mengajak kita untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengannya melalui perjanjian ini. Allah ingin mengubah hati kita sehingga kita mencintainya sepenuh hati. Karena itu, saudara-saudara, perjanjian baru ini juga menyatakan bahwa Allah adalah Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, dan kita adalah umatnya. Dia adalah penguasa dunia yang harus diagungkan, dan Sang Bapa yang dikenal dan dicintai karena Kristus. Allah ingin hadir di setiap aspek kehidupan kita, menjadi bagian dari siapa kita secara keseluruhan. Yeremia mengingatkan betapa pentingnya memiliki hubungan yang kuat dengan Allah. Betapa pentingnya memiliki hubungan itu di dalam kehidupan keseharian kita. Daripada hanya melakukan hal-hal yang harus kita lakukan secara formalistik saja. Allah meminta hati yang tulus dan penuh kasih. Kita sudah mendapatkan hak yang istimewa dari Tuhan, yakni sebagai warga kerajaan Allah yang dipimpin oleh pengorbanan Yesus Kristus. Kiranya kita semua dapat menanggapi panggilan ini dengan hati yang rendah dan penuh dengan sukacita, sehingga kita menjadi umatnya yang selalu merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita setiap hari. Amin. Firman Tuhan. Mari kita kembali satu dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, kalau pagi hari ini ada waktu yang Tuhan telah sediakan bagi kami bersama dengan saudara-saudara kami dimanapun mereka sempat mengikuti ibadah secara bersama-sama. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan betul-betul mengambil tempat yang layak dalam hati kami, bahwa firman itu ada dalam hati kami dan kami untuk mau memperlakukannya dalam seluruh kehidupan kami, karena kami adalah umat yang Tuhan kasihani dan cintai.
Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini sungguh kami boleh maknai dalam kehidupan keseharian kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, bahkan dalam hubungan-hubungan dimanapun kami ditempatkan bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Dan biarlah pada pagi hari ini sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami, oleh tuntunan Roh Kudus Tuhan, kami boleh dimampukan, kami boleh dipersiapkan untuk melakukan berbagai aktivitas yang Tuhan sediakan bagi kami untuk menjadi bagian dari tugas kami masing-masing. Kami siap untuk melakukan berbagai karya kami, tugas kami, baik sebagai pegawai negeri sipil, sebagai pegawai BUMD, sebagai pegawai BUMN, pekerja-pekerja buruh harian, bahkan berbagai tugas dan rutinitas yang saudara-saudara kami lakukan, Kau Tuhan akan memberkatinya, sehingga semuanya itu akan mendatangkan berkat dan sukacita dalam kehidupan kami masing-masing, untuk kami pakai secara khusus untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Bersyafaat bagi saudara-saudara kami yang tidak sempat untuk menikmati berkat Tuhan dalam hidup mereka karena mereka berada dalam pergumulan hidup. Mereka bergumul karena kelemahan tubuh yang menjadikan mereka harus menjalani perawatan, baik dirawat di rumah, baik dirawat di rumah sakit. Kami mohon Tuhan senantiasa mendengarkan doa-doa mereka, doa saudara kami, supaya mereka boleh dipulihkan dan kembali beraktivitas dalam kehidupan ini. Berdoa buat saudara-saudara kami yang bergumul karena hal-hal yang lain, yang menjadikan mereka bergumul dalam kehidupan ini, menyangkut dengan soal ekonomi, menyangkut dengan soal pekerjaan, bahkan berbagai hal yang menjadikan jemaatmu berada dalam pergumulan. Karena itu, Engkaulah jawaban dari semua pergumulan hidup itu, sehingga mereka atau saudara-saudara kami kembali bersukacita di hadapan Tuhan, senantiasa mengakui bahwa Tuhanlah yang layak dipuji dan disembah dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang setia memberitakan firman Tuhan setiap saat, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pelayanan. Engkau Tuhan senantiasa memperlengkapi mereka dengan hikmat yang datangnya daripadamu. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang masih sementara untuk menambah ilmu pengetahuan sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kau berikan hikmat, pengetahuan, diberi kekuatan, kesehatan, dan tiba saatnya nanti mereka boleh menyelesaikannya, dan semua itu untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Ya Bapa dalam surga, seluruh hidup dan kehidupan kami hari ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Biarlah Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Amin.